Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mr. Ferry. Pada kali ini kita akan membahas vektor untuk kelas 10. Oke, sebelum belajar kita belajar dulu pelajaran agama masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat vektor. Apa sih sebenarnya vektor itu? Tapi sebelum belajar kita lihat dulu sebenarnya bagian-bagian dalam vektor. Di dalam fisika, dalam besaran fisika ada namanya besaran konseptual dengan besaran mekanik. Konseptual itu dibagi menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan, dan secara sistematis ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok dan besaran turunan sudah dipelajari pada materi sebelumnya, yaitu kalian bisa review lagi. Materi besaran pokok itu besaran inti yang ditetapkan sebagai standar ukuran, sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok itu kita udah tahu ya, ada 6, apa aja? Panjang, apalagi massa, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, ya kan, dan jumlah zat. Besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok, apa aja? Ada percepatan, ada kecepatan, ada force gaya, ada weight berat, ada normal gaya normal, ada usaha, ada daya, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat besaran skalar dan besaran vektor secara sistematis. Besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Sedang besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ada arahnya, ingat ya. Kalau skalar hanya nilai saja, kalau besaran vektor nilai dan arah. Contohnya apa? Kita lihat besaran skalar. Besaran skalar contohnya itu mempunyai nilai aja. Contohnya panjang cuma nilai aja, panjang, ya kan? Kemudian luas, ya kan? Terus volume, ya itu nilai aja. Terus apalagi? Kelajuan, ada perlajuan, ya kan, sama-sama. Nah, kemudian daya. Tuh. Kalau besaran vektor, besaran mempunyai nilai dan arah. Contohnya apa? Ada kecepatan vektor beda dengan kelajuan. Ada percepatan, nah vektor tuh pakai tanda di atas. Ada gaya, ya kan? Ada apa lagi? Ada berat atau usaha, itu sama dia. Ya, itu vektor, ada arahnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kita sudah bahas besaran vektor itu dengan besaran skalar. Besaran vektor itu ada arah, kalau besaran skalar hanya mempunyai nilai saja. Tadi kita sudah bahas. Contohnya suhu, waktu, volume, laju, energi. Dan ingat, besaran skalar itu tidak tergantung koordinat. Kalau vektor ada koordinat. Makanya itu dalam besaran vektor ada koordinatnya, ada koordinat x, y, dan z. Nah, ini ketutup x, y, dan z. Saya tulis lagi ya, x, y, dan z. Kalau dibuat seperti ini boleh, dibalik ditukar juga masalah. Contohnya apa? Contohnya kecepatan, tadi sudah dibahas vektor. Kecepatan, percepatan, gaya, nah itu vektor. Selanjutnya, kita penggambaran vektor harus tahu ya. Ingat, vektor itu mempunyai nilai dan arah, jadi harus tahu. Misalkan ada gambar seperti ini, gambar garis P dengan Q, garis. Titik P itu adalah pangkal, titik Q itu adalah ujung. Ini adalah gambar panah, ini adalah arah vektor ya. Ini arah vektor ini, maka PQ itu adalah panjang vektor kalau ditulis PQ. Nah, cara penulisannya kita harus ingat, bisa boleh vektor itu bisa pakai huruf tebal, atau tadi pakai tanda panah di atas, atau pakai huruf miring, terserah ya. Nanti di buku atau terserah presentasi, pokoknya ada. Kemudian kalau pakai tanda mutlak itu vektor seperti ini, tanda mutlak. Kalau lebih jelasnya, kalau yang bentuk A besar saja, biasanya dia agak rancu dengan tanda biasa. Biasa mutlak pakai tanda kurung berdiri. Kemudian harus diingat catatannya.
vektor itu ada, bisa dilihat, harus dilihat. Ingat catatan yang pertama, vektor itu ada yang besarnya sama, nilai sama, dan arahnya sama. Itu contohnya nih, gambar A, vektor A dengan vektor B. Ini dua satuan misalnya, 1, 2, dua satuan. Ini dua satuan juga, 1, 2. Arahnya sama-sama ke kanan, dari kiri ke kanan, berarti dia termasuk vektornya sama. Vektor A sama dengan B. Besarnya sama, tapi arah berbeda. Contoh, ini A-nya itu dua satuan ke kanan. Ini agak miring B-nya ke kanan, tapi membentuk sudut. Ya, nggak beda, nggak sama, jadi nggak boleh. Ya, A dan B tidak sama. Besarnya sama, besar tidak sama, arahnya sama, bukan juga vektor. Ini ada dua A, yang ini ada pas 1, 2, 3, bukan dia, bukan termasuk vektor, harus diingat. Kemudian besar dan arahnya berbeda. Nah, ini apa lagi ya, catatan-catatan. Jadi vektor yang sama dengan vektor yang tidak sama, dilihat lagi. Sekarang bagaimana dalam operasi penjabaran ya? Operasi penjabaran bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, untuk saat ini kita akan bahas vektor volume pertama ini, kita akan bahas vektor operasi jumlah dan selisih vektor. Nanti vektor yang kedua ya, itu kita akan membahas tentang operasi kali, perkalian dalam vektor, baik itu titik maupun silang, dot atau cross. Oke, kita lihat. Dalam operasi penjumlahan dan selisih dibagi menjadi 4 macam. Ini ada gambarnya juga, nanti kita lihat. Yang pertama, jajaran genjang, segitiga, poligon, dan urian. Mungkin ini jajaran genjang segitiga sudah kalian pelajari waktu SMP di pelajaran IPA. Sekarang kita lihat lagi. Bagaimana itu ya? Kita lihat. Yang pertama, kita lihat yang pertama. Contohnya begini. Tahu kan jajaran genjang gambarnya? Jajaran genjang, yang namanya jajaran genjang, Mister kasih dulu gambaran. Jajaran genjang itu dia, nah, miring dia, namanya jajaran genjang. Tuh, ya kan? Jajaran genjang namanya ini jajaran genjang. Ini jajaran genjang, miring. Atau nih, Mister gambarnya enggak ini, nah begini. Tuh, terserah. Pokoknya namanya jajaran genjang. Oke, hapus. Sekarang kita lihat bagaimana. Nah, ini ada contoh, suruh gambar. Tentukan gambarnya A plus B, yang B A min B, yang R min A plus B, yang D min A min B. Coba kita lihat, kita gambar ya, yang A dulu. A plus B, R sama dengan A plus B. Nah, A-nya kemana? Nanti warna dulu tintanya. Set. A-nya kemana A-nya? A-nya ke sana. Nah, ini A-nya. B-nya kemana? B-nya ke sana. Set. Tuh B-nya. Ingat, ini ada sudut apit antara kedua vektor. Ini adalah theta. Sudut apit. Yang mana namanya resultan? Kita lihat, ini kita bikin garis bantu dulu antara A dan B seperti ini. Ini namanya resultan. Tuh, ini resultan ya, A dan B. Oke, contoh lagi. Ini yang A. Tuh, A plus B. Yang B, R sama dengan A minus B. Arahnya berlawanan, minus. Ingat, vektor itu ekor ketemu ekor dia. Tuh, ekor ketemu ekor. Kita gambar dulu. Gambar dulu ya. A-nya kemana? A-nya ke sini. Tuh. Ya, kurang ke bawah, Mister. Biar kena. Karena dia minus B. A-nya kemana? A-nya ke sini. Tuh. B-nya mana? Karena B-nya ke atas, minus, berarti berlawan arah ke sini. Tuh. Ini A, ini B. Nih. Yang mana resultan? Kita gambar garis bantu.
ini sama sini sama, panjangnya harus ini sama, ini sama sini sama. Yang ini namanya resultan, ingat tuh ya. Antara dan AB itu ada sudut apit. Nah ya, ada sudut apitnya seperti itu. Kemudian yang C, apa yang C? Min A plus B. A nya kan ke arah kanan, berarti gantian min A, muter dia balik, set ke arah kiri, minus A plus B, B nya ke atas kanan, berarti ke sana, set tuh, ini B nya. Ini namanya resultan, bikin garis bantu. Nah, bikin garis bantu. Nah, ini namanya resultan tuh. Nah, ini sudut apit antara A dan B tetanya ya, ini resultan. Oke, yang D. Nah, kalau yang D itu kalian kerjakan sendiri. Oke, lanjut. Yang D kerjakan sendiri ya. Oke, lanjut. Set. Tunggu dulu, Mister hapus dulu. Sudah ya? Oke, Mister hapus. Nah, rumusan untuk vektor resultan adalah secara umum R adalah mutlak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min plus 2AB cos theta. Itu harus tahu ya. Ini dia nih ya, ini harus tahu. Kemudian kita lanjut. Untuk segitiga masih pakai gambar yang tadi. Gimana gambarnya? Nah, pertanyaannya sama. Gana gambar segitiga. Oke, coba kita gambar. Gambar yang A. R sama dengan A plus B. A nya kemana? A nya ke kanan. B nya kemana? B nya ke atas. Ingat, segitiga itu pantat ketemu kepala. Nih, pantat sama kepala. Pantat ngomong gak enak. Ekor ketemu kepala ya, gak enak. Yang mana resultan? Ini namanya resultan. Set, ini resultan ya, ini sudut apit ini theta. Kemudian yang B, R sama dengan A min B. A nya kemana? A nya ke sana. Set, ini A. B nya yang tadinya ke atas ini kebalikan minus, berarti B nya ke bawah. Oh, berarti Mister gambar ya, Mister naikin lagi ke bawah, ke atasin. A nya ke sana, min B, gantian B nya kemana? B nya ke sini. Nah, ini min B. Yang mana resultan? Ini namanya resultan nih, itu resultan tuh ya, nama resultan. Oke, sip. Oke, sekarang kita lihat lagi yang C. R sama dengan min A plus B. Nah, A nya tadi dari kiri kanan, gantian gambarnya ke arah sini. Set, kanan ke kiri, min A. B nya kemana? Yang tadi atas ke bawah, bawah atas, tetap dia begini. Set, ini B nya. Yang mana resultan? Ini resultannya. Set, ini resultan. Tuh. Oke, sekarang yang D kerjain sendiri ya, yang D kerjain sendiri. Lanjut. Nah, poligon suku banyak. Yang namanya poligon itu sukunya banyak. Ingat, poligon suku banyak itu caranya itu sama dengan segitiga ya, kepala ketemu ekor. Contoh, Mister kasih contoh. Sekarang lihat yang A. A tambah B tambah C tambah D. A nya kemana? A nya ke sini. Set, ini A nya. B nya kemana? B nya ke atas. Set, ini B nya. C nya kemana? Plus C. C nya ke sana, muter lagi, ini C nya. D nya kemana? D nya ke sana. Set, ini D nya. Nah, mana resultan? Ekor terakhir dengan pala terakhir, ini namanya resultan. Tuh ya, itu dia resultan. Yang B. Nah, yang B ya, yang B.
Yang B itu kita lihat A, gambar A dulu, A nya ke sana, set A nya tuh. Min B, yang tadinya B ke atas sekarang gantian ke bawah, min B, ini min B tuh. Kemudian min D, yang tadi J nya ke kiri jadi D nya ke kanan, set ini minus D tuh, D nya ke kiri kanan, sekarang gantian. Plus C ke atas lagi, set ini C. Maka resultan mana? Titik awal, titik akhir, ini namanya resultan. C. Nah, coba C kerjain sendiri ya. Pokoknya kerjain biar belajar. Nah, kita lihat sekarang secara uraian. Oke. Ada uraian itu kita lihat komponen-komponen dalam vektor, ada sumbu X, ada sumbu Y. Bagaimana komponen-komponen dalam vektor? Coba dilihat. Mister ganti tinta. Nah, kita lihat. Di sini misalkan vektor A. Ada komponennya AX, ada komponennya AY terhadap sudut apitnya ini. Set, ini sudut apitnya. Ya. Kemudian yang B, BX-nya itu nih B. Nah, ini B. BX-nya itu ini terhadap sumbu ya. BY-nya ini, sudut apitnya ini. Nah, ini B. Ini theta ya. Sudut theta. Maka kalau kita bikin komponen uraiannya antara X dengan Y adalah sebagai berikut. Vektor A itu adalah AXI ditambah AYJ, sedangkan vektor B BXI tambah BYJ. Kemudian kita lihat untuk komponen masing-masing. Kalau AX itu A cos theta. Ini A. Kalau kalau kamu pusing lihat satu-satuan ini, Mister gambar sendiri vektor A gini. Ini vektor A ya. Ini terhadap sumbu AX, ini tes sudutnya di sini, maka AX itu adalah A dikali cos theta, dekat dengan sudut. Ingat ya, patokan itu aja. Nanti dibahas di matematika dalam trigonometri. Ya, pokoknya intinya patokan itu dekat dengan sudut, pakai cos aja ya. Kalau AY, nah ini AY. Nah, sebenarnya AY itu ini. AY itu berseberang dia terusnya di sini dicerminkan ke sini ya AY. Ini kan AY-nya di sini cerminkan terhadap kiri. AY itu berarti pakai sin di sini. Berarti AY sama dengan A sin theta. Karena sudutnya itu terhadap sumbu X. Ingat. Begitu juga dengan B. Jadi kita lihat yang namanya besaran vektor A dan B adalah AB sama dengan R mutlak. Maka vektor resultan X adalah ABX tambah AX tambah ABX, dan vektor Y AY tambah BY. Kemudian yang namanya vektor resultan akar RX kuadrat tambah RY kuadrat. Ini aja yang harus diingat nih. Ya. Ini aja yang diingat. Nah, ini aja harus diingat. Jadi yang diingat itu adalah ini rumusnya, resultan vektor ya dengan arahnya. Tuh arahnya. Nah, kalau nyari sudut, kalau misalnya sudutnya itu bukan sudut istimewa ya, arkes tangen RY per RX. Tangen theta adalah RY per RX ya. Oke, kita lihat contoh per example. Nah, memang dalam fisika itu emang agak berat itu untuk menghafal sudut istimewa. Tugas kamu menghafal sudut istimewa. Karena di matematika itu nanti akan dipelajari trigonometrik semester 2. Makanya fisika itu dalam vektor itu sudah diajarkan terlebih dahulu. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini aja harus dihafalin. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Sisanya nanti tinggal pakai kuadran-kuadran. Nah, ini sinus, kemudian ini cos. Nah, ini harus dihafalin.
Kalau tangen itu pembagian, nanti kita lihat tangen pembagian. Sin, kalau sin itu naik 0 setengah, ini harus dihafalin, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, harus tahu ya, dihafalin. Kemudian kalau cos itu turun 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, harus dihafalin itu ya, minimal harus dihafalin di luar kepala. Bagaimana dengan 37 dengan 37 dengan 53 37 dengan 53 itu adalah sudut tambahan yang memang sering keluar ya. Kita lihat di sini ya Pak. Kalau misalnya sin 37 itu adalah, kalau di sini sin 30 setengah, sin 37 itu adalah 0,6 ya. Kemudian kalau cos 37 adalah 0,8 ya, cos 37 0,8, 0,6, harus dihafalin buat kepala. Jadi kalau misalnya suatu vektor A 20 meter arahnya 37 derajat, ini A itu nih sumbu X terhadap sumbu X, X, Y. Vektor A begini, ini A 30 derajat set. Nah, maka AX AY nya bagaimana? Kita lihat. Untuk AX adalah di sini A cos apa? A dikali cos 37. A nya itu adalah 20 dikali 0,6, berarti adalah 12 meter. Untuk AY nya adalah A dikali sin 37, maka A nya itu adalah 20 dikali 0,8 adalah 16 meter. Oke, paham ya? Nah, contoh lagi yang B ya, yang B. Mister ganti warna dulu. Yang B, sin 60 ini sin, nih sin 60 set, cos 60 ini bawahnya set. Nah, maka di sini kita lihat, maka AX adalah sekarang B ya, BX sama dengan B dikali cos 60, maka B nya berapa? B nya itu 30 dikali setengah akar 3, berarti berapa? 15 akar 3. Kemudian untuk BY sama dengan B dikali sin ya, gantian sin 60, maka adalah B nya itu 30 kali setengah akar 3, itu adalah 15 akar 3. Oh, Mister salah di sini, 6 cos 60 itu setengah, terbalik. Nah, jadi adalah 15. Oke. Bagaimana dengan 150? Nah, itu dia kita bahas di sini, 150. Fokus ya. Fokus 150. 150 kuadran berapa? Nah, harus tahu kuadran-kuadrannya. Hapus dulu, hapus. Iya, anggap aja papan tulis ini ya, papan tulis, set, papan tulis dihapus. Nah, saya harap kalian sudah nyatet. Nah, ini juga hapus. Ada trik yang harus kalian pahami, biarpun di matematika belum diajarin. Ini ada kuadran. Ini kuadran 1, yang positif itu all itu artinya sin, cos, tangen itu positif. Yang positif. Kuadran 1 itu 0 sampai 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Ini kuadran 2. Yang positif siapa? Yang positif itu si sin. Kuadran 3
itu 180 sampai 270. Siapa yang positif? Bukan ini cos tangen. Kuadran 4 270 sampai 360, ambil satu putaran. Ini kuadran keempat yang positif itu cos. Bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya, kuadran 2 harus kalian pahami. Ini aja yang secara singkat. Rumusnya itu adalah alfa sama dengan 180 kurang theta. Theta itu yang ditanya. Kuadran 3 alfa sama dengan 180 tambah theta. Nanti kita lihat. Kuadran keempat adalah alfa sama dengan 360 kurang theta. Ini aja nih harus dihafalin. Padahal sebenarnya banyak triknya. Ini aja yang dihafalin. For example, contoh ya. Contoh punya kita aja di sini. Di sini adalah sinus 150. Sinus 150 derajat itu berarti sinus kuadran keberapa? Kita lihat antara 90 sampai 180 kuadran 2. Yang kuadran 2 yang positif siapa? Yang positif sin. Maka di sini rumusnya sin dalam kurung pakai yang ini 180 kurang alfa ya, kurang theta. Berarti nilai 150 itu berapa kurang berapa istilahnya? Berarti 180 kurang 30 ya, berarti sama dengan sin 30. Itu dia. Berarti sin 30 berapa? Nih, setengah. Berapa? Setengah. Sekarang kalau cos 150. Cos 150 itu sama dengan kuadran kedua. Karena yang positif itu sin, cos itu negatif. Negatif cos 180 minus 30. Kan 150 itu 180 kurang 30. Maka sama dengan minus cos 30. Berarti berapa? Min cos 30 berapa? Iya, setengah akar 3. Ya. Maka kalau itu nyarinya itu sama dengan tadi. Ini sudah dapat, sini sudah dapat, maka kita cari masing-masing. Seret. Maka kita cari AX CX sekarang ya. CX sama dengan C dikali cos. Langsung aja kali setengah. CX kali setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Minus. Nah, berarti adalah C-nya itu 40 dikali minus setengah akar 3. Berarti jawabannya min 20 akar 3. Ya, maka C-nya itu juga sama C-nya. Cuman berapa? 20 saja. Ya. Nah, 20 saja. Oke. Nah. Lanjut lagi coba kita lihat. Nah, ini vektor analisis. Ini contoh vektor analisis. Tentukan besar dan arah resultan vektor di samping. Analisis ini coba kita buat. Nah, ganti pulpen dulu warnanya, Mister ganti. Set. Kita lihat sini vektor analisis, ya. Di sini ada F2, berarti ada F2 terhadap sumbu X, F2X ke arah sini, ya. Kemudian ada F2 terhadap sumbu Y, ada F2Y. Nah, ingat yang di sumbu X itu yang sudutnya ada di sumbu X, maka kita cari satu-satu, ya. Kita cari dulu satu-satu. Gimana caranya? Kita cari F2X dulu. F2X sama dengan F2 dikali cos 60 derajat. Maka F2-nya berapa? 4 dikali berapa cos 60 tadi? Setengah. Ya, berarti jawabannya 2 Newton. F2Y berarti sama dengan F2 dikali sin 60. F2 nya berapa? 4 dikali setengah akar 3. Yang tadi, yang gambar tadi. Ini sama dengan berapa? 2 akar 3. Ya. Nah, yang dikatakan sebelum cari besar, kita cari resultan dulu. Nyari sigma dulu. Sigma dalam sumbu X.
berarti adalah gaya ke kanan dikurangi gaya ke kiri. Ke kanan itu ada berapa? Ke kanan itu ada 2. Ini kan cuma ini 2, enggak ini. Tuh. F2X dikurang. Ke kiri gayanya apa? Ke kiri gayanya cuma F1. Maka F2X nya itu adalah 2 dikurang 3. Berapa? -1 Newton. Sekarang sigma Fy gaya atas dikurang gaya bawah. Maka yang ke atas itu apa? F2Y. F2Y dikurang ke bawah itu berapa? F3. F2 nya berapa? Ini udah dapat 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3 sama dengan minus 2 berapa? Minus berapa? 2 akar 3 Newton. Oke, minus 2 akar 3 Newton. Nah, sudah dapat masing-masing ini sama ini. Sekarang kita nyari resultan. F resultan, ingat tadi rumusnya akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat sama dengan akar, gitu ya. Fx nya berapa? Fx nya -1. -1 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. -1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat 4 kali 3. 4 kali 3 apa? 12. Maka sama dengan akar 13 Newton. Selesai. Ini adalah besar. Besar tuh ya. Besar resultan. Bagaimana dengan arah? Arah resultan. Sekarang dihapus dulu di atas. Kalau arah itu berarti tadi rumusnya apa? Iya, tangen theta sama dengan fx dibagi fy. Terbalik apa? Fy dibagi fx. Coba kita hapus. Nah, dah. Sekarang kita nyari arah. Arah resultan. Arah itu rumusnya tangen theta adalah apa? Apa tadi? Fy dibagi fx. Arahnya berapa Fy-nya? Fy-nya nih. Tuh. Ya, tadi dapat berapa? Minus 2 akar 3 dibagi minus 1. Jadi jawabannya berapa? Iya. 2 akar 3. Ya kan? Kemudian tetanya itu adalah arkes tangen. Nah, boleh kalau susah dapatnya 2 akar 3. Udah gitu doang. Ya. Udah selesai. Kuadran keberapa? Nah, ini x-nya min, y-nya min. Kuadran berapa? X-nya min, y-nya min. Kuadran ketiga. Kuadran 3 di sini. Ini x, x-nya min, y-nya minus, ya. Ini kuadran 3. Ingat itu. Oke? Kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar di samping. Tentukan resultan vektor. Nah, ini pakai rumusan. Ya. Kita lihat yang A. Nanti yang B kerjain sendiri ya. Tentukan resultan vektor. Kita gambar dulu. F1 ditambah F2. F1-nya ke sana. F2-nya ke sana. Pakai apa dia? Pakai metode jajaran kencang. Ini sudutnya 60 derajat antara vektor F1 dengan F2. Ini pakai garis bantu. Nah, ini resultannya. Ini namanya resultan. Ingat, resultan rumusnya tadi akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 dikali cos theta. Jangan ketuker. Yang namanya resultan itu adalah penjumlahan. F1 ditambah F2 itu namanya resultan. Ya, penjumlahan. Jadi beda dengan tadi, itu uraian. Kalau ini jajaran genjang. Sama dengan akar F1-nya berapa?
4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 6. Cos sudutnya berapa nih? 60 langsung. Cos 60 sama dengan akar 16 tambah 36 ditambah 2 kali 4 8 kali 6 48. Cos 60 tadi setengah, ya kan? Coret-coret sisa 24. Nah, jumlahin semua. 16 tambah 36 itu 2 1 45 52 tambah 24 itu 6 76 ya. Iya, misal kadang-kadang ngitung itu kalau lagi agak sedikit error. Nah, akar 76 tuh dia ya, mesti pakai seperti ini biarpun pakai SD tapi nama juga itu tuh apa-apa seperti ini resultan. Yang B itu selisih ya, selisih. Kita lihat yang ini ke sana, nah ini kebalikannya tuh dia, ini namanya resultan tadi gambarnya ya. Ini berapa? F1 ini minus F2 ya, F2. Sudutnya berapa? Sudutnya sebenarnya kalau pakai dia minus, sudutnya tetap 60 derajat. Kalau dia ini pakai sudut jadi berapa? 360 kurang 60 ya, nggak apa-apa. Dia itu anggap aja dia sisanya dia kan satu putaran 360 kurang 60 berarti ini adalah 300 gitu ya kan. Maka di sini adalah resultan antara F1 min F2 namanya selisih ya, selisih. Nah, selisih boleh pakai rumus gini, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 F1 F2 cos berapa? 60. Boleh pakai cos 60 seperti namanya selisih ya, selisih langsung aja boleh. Kalau pakai 300 juga boleh karena cos kuadrat 4 itu adalah positif ya. Jadi F ini tetap hasilnya sama nanti ya. Maka akar di sini F1-nya itu berapa? F1-nya 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 6 gitu kan. Cos 60 adalah setengah. Tuh, maaf ini minus ya. Ini minus ini. Nah, ini minus. Ya, ini minus. Set. Coret aja. Ini jadi sama dengan akar kayak tadi 16 ditambah 36 dikurang 24. Nah, tadi 36 kurang 24 itu adalah 12 tambah 16 tambah 16 itu adalah 28 ya. Iya, akar 28 Newton. Oke. Iya, kita hapus biar nggak mengganggu. Oke. Iya. Selanjutnya dua buah vektor masing-masing kecepatan V1 dan T2 mempunyai nilai sama yaitu sebesar V. Jika resultan keduanya itu adalah V juga, tentukan sudut apik kedua vektor. Ini. Jadi dia apa? Nah, jadi ceritanya dia resultan itu sama dengan V juga. V1 sama dengan V, V2 sama dengan V. Nah, ingat aja, nggak usah pusing. Rumus resultan itu adalah akar gitu ya. Apa? V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos theta. Ini ditanya cosnya. Resultannya V. Akar V1 V 4 kuadrat V2 V kuadrat ditambah 2 V1 itu V juga dikali V dikali cos theta. Nah, ini karena kuadrat ini pindahin sebelah kiri jadi kuadrat ya, jadi kuadrat. Akar pindah kiri jadi kuadrat. V kuadrat tambah V kuadrat, ini nggak usah pakai duanya, salah ya. Ini
sama dengan 2V2 2V kuadrat, maaf, sukalata 2V kuadrat ditambah 2V kuadrat dikali cos theta. Ini bisa dijumlah 2V kuadrat dengan V kuadrat? Nggak bisa, karena dia beda ya. Ini pindah boleh, yang mana? Ini pindah ke sana. Jadi min V kuadrat sama dengan 2V kuadrat dikali cos theta. Dicoret sama sini, jadi minus setengah sama dengan cos kuadrat. Cos yang menghasilkan setengah berapa derajat? Ingat, lihat di tabel berapa? Iya, minus 60 kuadrat. Ya, minus 60 kuadrat. 60 kuadrat itu minus, itu kalau yang cos minus itu kalau enggak kuadran ke berapa minus? Kuadran 2 atau kuadran berapa? Kuadran 3. Maka nilai kuadran 2 itu tetanya itu jadi apa? Jadi 180 kurang 60. Maka berapa? 120. Kalau kuadran 3 tetanya jadi berapa? 180 tambah 60. Maka berapa? 240. Iya, jadi kemungkinan dia. Ya. Oke. Kita lanjut. Diberikan 20 vektor A dan B untuk sudut kecil theta terkecil. Jika B sama dengan setengah kalinya, ini opsinya, kalimatnya. B setengah kali dari A. B setengah dari A. Dan besar selisih, ini selisih. Selisih. Ini namanya resultan. Jika besar selisih itu adalah setengah akar 3 kali dari resultan, tentukan nilai cos. Ingat, selisih rumusnya apa? Iya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Selisih ya, maaf. Selisih itu pakai minus. Iya, salah. Pakai minus. Kemudian sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos theta. Ingat, ini resultan ya. Ini depannya selisih, belakangnya resultan. Nah, diantara mereka ada yang kelupaan. Diantara mereka itu ada nilainya berapa? 1/2 akar 3. Biar kita hilangkan akarnya, kita kalikan masing-masing, kita kuadratin masing-masing kuadrat, kita kuadratin masing-masing kuadrat. Nah, jadi diantara itu ada sama dengan sini, kita kuadratin berarti, kemudian B nya kita ganti setengah A, ini tetap, jadi kuadratnya hilang ya, kuadratnya hilang karena dia ini juga hilang, ini jadi kuadratin juga nanti berubah juga, tapi ini kita terusnya aja. B setengah A diganti setengah A kuadrat gitu ya, dikurang 2A, ini berarti setengah A, B nya diganti, dikali cos theta sama dengan setengah dikuadratin itu 1/4, akar 3 kuadratin itu 3, sama ini kuadrat tambah setengah A kuadrat, nah panjang, tambah 2A dikali berapa? Setengah A dikali cos A kuadrat, cos theta ya. Dah. Pak, kenapa ini nggak dikuadratin padahal jadi 4? Enggak, kan ada akarnya. Kalau ini setengah dikuadratin karena nggak di dalam akar. Jadi ini sendiri adalah setengah dikuadratin 1/4 tambah 1 itu adalah berapa? Iya, 5/4 A kuadrat. Langsung aja. Ini 2 sama ini coret, dikurang A kuadrat dikali cos theta sama dengan, ini berarti 3/4 dikeluarnya dalam kurung, ini sama 5/4 A kuadrat ditambah 2 yang coret, ini jadi A kuadrat dikali cos theta. Oke, yang mana bisa dicoret? Nggak bisa, dikalikan dulu masuk ya. Ini berarti, ini bisa coret 5? Enggak, kita kalikan dulu, kurung kita buka, 5/4
A kuadrat minus A kuadrat, atau A nya dikeluarin boleh ya, karena ini sama kanan kiri. Minus cos theta dalam kurung apa, A kuadrat sama dengan A nya dikeluarin, A kuadrat dalam kurung ini dikalikan 15/16 ditambah 15/16 cos theta gitu ya. Maka nggak tulisnya, A nya coret, set, langsung aja ya, kurungnya dibuka. Maka di sini 5/4 ini pindah sebelah kiri jadi minus 15/16 sama dengan ini tetap di tempat 15/16 cos theta gitu ya. Ini pindah sebelah kiri plus cos theta gitu ya. Tuh nggak mau ya. Jadi terpaksa Mister tulis di atas ya, karena ini backgroundnya itu nggak muat. Nah, Mister pindahin ke atas ini, ya, pindahkan ke sini ya, langsung aja di sini set. Ya, 5/16 jadi KPK nya 16 bagi 4 4 kali 5 20 kurang 15, jadi langsung aja ya 5/16 sama dengan gitu kan. Ini berarti 15 berapa per 16 dikali cos theta. Oke, ini coret sama ini coret, seret, habis. Ini coret sama ini jadi 1, tinggal 3, maka cos theta jawabannya berapa? Iya, cos theta sama dengan 1/3. Selesai. Kan ditanya cos theta bukan sudutnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tugas buat kalian ya. Sama cara dengan tadi. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan di classroom. Hari ini juga dengan batas waktu yang ditentukan ya. Ini sama cara kayak tadi. Ini kuadran ke berapa? Ke-3 ya. Cos 3 itu, kalau ke-3 itu yang positif tangen, sama kayak tadi. Ya, caranya itu berarti alfa sama dengan 180 tambah theta. Ya, kalau misalnya pakai sin, berarti sin berapa? 180 tambah 200 tambah berapa? Tambah 37, betul. Berarti sama dengan sin berapa? 37. Ya, tapi ingat yang positif itu tangan, berarti pakai minus dia. Tuh, kalau sin. Kalau cos juga sama. Coba kerjakan dulu nanti bahas lagi Mister. Tentukan besar dan resultan vektor di samping. Ini gambar ini. Tuh. Ya, itu gambarnya. Terus dua buah vektor memiliki besar sama tuh. Hasil bagi antara selisih dan resultan adalah antara bagi antara selisih dan resultan gini rumusnya, 1/3 akar 3 tuh. Selisih bagi resultan, caranya sama dengan tadi. Jika resultan dua buah vektor tegak lurus dengan arah selisih resultan tersebut, kalau tegak lurus berapa? Nah, tentukan besar vektor itu. Ya, kerjakan, tolong dikerjakan. Secepatnya dikirim ke classroom. Mister tunggu sampai batas waktu yang ditentukan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.